pendahuluan. Kita tidak bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tetapi kita bisa membangun generasi muda untuk masa depan. Gereja memiliki kelompok orang muda Katolik yang handal dan bukan pembuang. Persoalan-persoalan yang dilematis mampir silih berganti mengganggu kehadiran yang masih labil itu. Orang muda Katolik ingin bebas, terlepas dari simpulan tali temali budaya dan adat istiadat yang mendidik mereka. Lepas dari aturan-aturan yang ingin merampas habis kebebasannya untuk rekreasi. Relasi dan interaksi yang dirancang bangun sangat signifikan sebagai peluang emas untuk mengaktualisasikan dirinya sekaligus menjadi media promosi untuk mengetahui publik bahwa mereka juga merupakan bagian integral dan potensial dari gereja dan masyarakat. Tak jarang kita mengklaim orang muda Katolik sebagai kelompok yang kontraproduktif, bahkan suka bikin onar dan masih nanar mencari identitas dan jati dirinya boleh-boleh saja. James Raphael dalam novelnya menulis, kenalilah diri sendiri sebelum Anda memperkenalkan diri dan sebelum Anda mengenal orang lain. Dengan demikian, Anda bisa membawa diri. 1. Afektif. Dalam upaya meningkatkan kualitas rasa memiliki terhadap orang muda Katolik, sangat diharapkan pembinaan pendamping memiliki sikap terbuka yang asli, tidak imitatif yang bisa ditampilkan melalui 1. Menunjukkan performance yang wajar, membangun suasana kebersamaan, semangat kesederhanaan untuk menyatakan yang sebenarnya, terbuka mengakui kekurangan, terbuka dan rela berkorban demi keutuhan, terbuka dalam memberi pujian. 2. Atentif. Siapapun dia pasti ingin mendapat perhatian yang memadai, tidak abu-abu. Perhatian yang menyata dalam selalu ada hadir bersama mereka, kesediaan hati untuk memperhatikan yang lemah, menjaga kerahasiaan dan menghargai mereka. Menerima mereka apa adanya, perlu diperhatikan penggunaan waktu. 3. Responsif. Bagaimana memberi tanggapan atau penilaian terhadap keberadaan dan kehadiran, agar tidak menyinggung hal-hal privasi. Kritik membangun untuk membesarkan hati mereka, membangun relasi kakak adik, berupaya menciptakan relasi personal dan bukan fungsional. Menjawab kegiatan pendamping atau pembinaan tersebut, subjek binanya adalah kelompok, maka perlu diperhatikan 1-2 hal sebagai berikut. 1. Maknanya. Bukan basa-basi, penting dan mendesak, relasional, integral, dan animasi. 2. Apa adanya. Sederhana, langsung, jenaka, jelas. Ada apanya. Eratkan tali kasih, tumbuhkan simpati, tumbuhkan rasa memiliki. 2. Identitas. Budaya, sistem, tingkah laku, bahasa, busana aturan, kekerabatan, posisi, peran, dan fungsi. Pendidikan, tingkat pendidikan, spesialisasi. 3. Elemen. Nama mengungkapkan kodrat, mutu atau sifat yang dominan dari sesuatu yang disebutkan. 1. Nama. Tanda, asal agama, kodrat, mutu, asasi, update. 2. Tempat tanggal lahir. Zodiak, emosional, kedekatan, keterbukaan, kerjasama. 3. Hobi. Santai, aktif, senang, adat. 4. Pendidikan. Kompetensi, ikhtiar, spesialisasi, senasib. Pengertian dan definisi. Pengertian pastoral. Pastor bahasa Latin gembala, pastor bonus, gembala yang baik, pastore Italia,
Bung Pastore, gembala yang baik. Pastoral, tugas seluruh umat Allah, imam dan awam, untuk membantu dan melayani. Abibis, perjanjian lama, kamu menikmati susu dan memakai pakaian bulu domba, kamu menyembelih domba-domba yang tangguh, kamu tidak meneguhkan yang lemah, kamu tidak memperhatikan yang sakit atau yang membabat luka, kamu tidak mencari domba-domba yang hilang, kamu memerintah mereka dengan kasar dan menjawab penindas mereka. Mazmur, Tuhanlah gembalaku. Perjanjian baru, kualitas gembala, mempunyai kekuatan dan keberanian, membela kawanan dombanya, mengenal nama karakter kawanan dombanya, siap selalu sepanjang waktu, memiliki kesabaran tinggi akan perilaku kawanan dombanya. Santo Yohanes Paulus II, kalau kamu tidak pernah membagikan makanan kepada orang lain, kamu tak akan pernah lengkap sebagai manusia. Definisi karakter katekesi pastoral orang muda Katolik, satu tindakan atau tugas pelayanan serta gerakan melibatkan diri secara utuh, penuh dalam proses pendampingan dan penggembalaan terhadap orang muda Katolik. 3. Usia dan masa. Masa pubertas berada pada rentang usia antara 15 sampai 18 tahun pada masa adolescence. Dalam usia 18 sampai 21, 2. Alot, masa pubertas berkisar antara 13 sampai 21 tahun, yang dikategorikan dalam usia remaja awal 13 sampai 17 remaja. Remaja awal, merasa heran akan perbuatan yang terjadi dalam tubuhnya, merasa terancam secara erotis terhadap lawan jenis, sulit mengerti dan dimengerti oleh orang dewasa. B. Remaja median, sangat membutuhkan kawan-kawan, ada tendensi mencintai diri sendiri, menyukai teman yang mempunyai kesamaan sifat. C. Remaja terakhir, merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa yang ditandai dengan 5 hal. 1. Minat yang semakin mantap terhadap fungsi. 2. Ego mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain. 3. Terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah. 4. Egosentrisme, terlalu pusatkan perhatian pada diri sendiri. 5. Tumbuh. 4. Orang muda. 1. Biblis Alkitab. A. Perjanjian lalu. Dalam 1 Samuel bab 9 ayat 2, Saul seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Yesaya bab 40 ayat 30. 2 Yesaya bab 40 ayat 30. Orang muda yang menjadi lelah dan lesu dan terna-terna jatuh tersandung. 3 Tawarik bab 34 ayat 3. Ketika Yosia masih muda belia, ia mulai mencari Allah, Daud bapa leluhurnya. B. Perjanjian baru. Injil Markus bab 10 ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa lalu. 2 Injil Markus bab 14 ayat 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. 2 Dokumen Gereja Konsili Vatikan II. A. Ad Gentes. Artikel 39, dengan memupuk dalam diri kaum muda di sekolah dan serikat-serikat semangat misi, sekian dari mereka muncul pewarta-pewarta Injil masa depan. B. Apostolicam Actuositatem. Artikel 12, angkatan muda mengembangkan pengaruh yang sangat penting dalam masyarakat dewasa ini. C. Gaudium et Spes. Artikel 7, sadar akan peranannya yang penting di dalam kehidupan masyarakat, orang muda hanya lebih cepat mengambil bagian dalam kehidupan ini.
D. Ravisium Educationis. Artikel 10. Pemuda yang lebih berbakat yang dianggap cakap untuk mengajar dan mendidik harus dibina dengan perawatan khusus dan dikembangkan dengan tugas mengajar. E. Christus Dominus. Artikel 30. Hendaknya mereka para pastor mencurahkan perhatian yang sungguh-sungguh bagi para remaja dan muda-mudi. Suntikan cinta kepada jiwa yang menunggu di ujung lara, sandikan kasih bagi yang menanti di persimpangan duka. Sematkan sayang dan nurani yang mengharapi perbatasan sunyi, agar yang menerimanya sanggup mencintai, mengasihi dan menyayangi. F. Inter Verifica. Artikel 10. Penerima terutama yang berusia muda harus berikhtiar agar penggunaan alat-alat ini mereka terbiasa dengan pengendalian dan penertiban diri. G. Presbyterium Ordinis. Artikel 11. Para orang tua dan para guru, demikian pula semua orang yang atas salah satu cara terlibat dalam pendidikan anak-anak dan kaum muda hendaknya mendidik mereka sehingga mereka mengetahui keprihatinan Tuhan untuk kawanannya dan mempertimbangkannya kebutuhan-kebutuhan gereja. Lantas bersama Nabi menjawab panggilan Tuhan. B. Gereja di Asia. Artikel 47. Kalau angkatan muda memang harus menjadi pelaksana efektif misi diselenggarakan kepada hal yang sesuai. Sekali kaum muda hendaklah mengakui bahwa mereka bukan hanya sasaran reksa pastoral gereja, tetapi juga pelaku-pelaku dan rekan kerja dalam misi gereja di berbagai karya kerasulan cinta dan kasih pelayanan. Tiga, para ahli. 1. Aristoteles. Kekuatan-kekuatan yang terus meresapi kaum muda mengukuhkan kelompok mereka sebagai pembaharu. 2. Teilhard de Chardin. Pembina hati di masa muda mutlak perlu dalam mendidik mereka agar menjadi edukator iman yang utuh. Hati nurani yang baik adalah Firdaus. Spiritualitas. Kata spiritualitas berasal dari Santo Paulus yang menggunakan kata pneumatikos, spiritus, spirito, santo, yang dalam arti apapun mendapat ciri atau yang dipengaruhi oleh roh Allah. 1 Paulus John Paulus II. Yesus Kristus harus menjadi pusat spiritualitas agar orang muda Katolik sumber inspirasi hidup, kepribadian, panggilan dan tugas perutusannya. Orang-orang muda pun memperoleh panggilan Kristus untuk bertindak, membangun dunia dan lingkungannya menjadi tempat dunia yang layak bagi ciptaannya. 6. Persepsi pembinaan. 1. Pembinaan baik sebagai pendamping. Berarti berada di samping pesaing, terhindar dari pembimbingan ke arah kepentingan pembina. Membangun kesadaran mereka akan ekstensi dan situasi lingkungan menuju kematangan pribadi. 2. Pembinaan sebagai pelayanan. Kebahagiaan mereka hanya bisa terwujud melalui
3. David Cole. Jagalah kerahasiaan dan keseimbangan emosi dalam menghadapi semua persoalan. Pilihlah yang prioritas dan mendesak. Perhatikan dan kedepankan kebenaran dan bukan mencari siapa yang benar. 5. Gaya pembelajaran. 1. Pengalaman nyata. 2. Refleksi. 3. Membangun model. 4. Trial dan error. Cinta menyibak rahasia hati di tepian musim dan kabut. Kegagalan merendah di antara gugusan bintang. Nada-nadanya sentuh, tapi tak mudah menghapus memori yang ada. 8. Pedoman kerja orang muda Katolik. Sebuah alternatif internal. OMK adalah orang muda Katolik yang sedang bertumbuh dan berkembang sebagai putra-putri Allah, sebagai generasi pembaharu dan penerus yang mempunyai peran signifikan dalam kelangsungan hidup gereja. 1. Landasan dan asas. Pastoral orang muda Katolik bersumber pada penyelenggaraan ilahi, rencana keselamatan Tuhan bagi umatnya yang dinyatakan dalam diri Yesus dalam wujud sabda sigap hidup, tindakannya secara nyata, karya-karyanya. A. Landasan. Iman Katolik yang berarti relasi personal yang akrab dengan Allah, yang hadir dalam hidup dalam diri putranya, diteruskan oleh karya Roh Kudus melalui para rasul, seperti yang tersurat dalam kitab suci. B. Asas. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam cahaya iman Katolik berarti segala aktivitas OMK selalu dalam konteks memahami, menghayati, mengamalkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur bangsa yang terumus dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. 2. Orientasi dan sasaran. A. Orientasi. Berkembangnya OMK menjadi tangguh-tanggap, ulet dan terlibat aktif dalam hidup gereja, masyarakat sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan nasional, keuskupan, paroki. B. Sasaran. A. Pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok basis. B. Pengadaan dan pelatihan para penggerak, pengurus dan pembina OMK. C. Pembina iman Katolik dan penanaman nilai-nilai Kristiani yang berkualitas seperti militansi sebagai rasul-rasul muda, keterbukaan, rela berkorban, persaudaraan, dan kritis prinsip. D. Pembinaan kepribadian yang mandiri dan tahan banting. E. Pembinaan mental dan moralitas Katolik yang patriotik. F. Keterlibatan dalam hidup gereja, masyarakat secara aktif. 3. Pembinaan iman dan kegerejaan. A. Kehidupan iman. 1. Mengetahui kebenaran iman dan agama serta ajaran sosial gereja. 2. Menyerahkan diri kepada Allah yang semakin personal. 3. Menghubungi hidup sehari-hari sebagai perwujudan iman, pertemuan dengan Allah, hidup dengan sesama dan diri sendiri. B. Kehidupan gereja. Semakin menghayati iman pribadi bersama menyeluruh umat, melibatkan diri dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan pelayanan gereja. 4. Kemandirian dan kehidupan bersama. Bakat keterampilan dengan aksi refleksi dan kontemplasi, kehidupan bersama meliputi kemampuan bergaul, bersosialisasi, adaptasi, mencari keakraban yang sehat dengan orang lain. 5. Tugas dan tanggung jawab. Agar pembinaan pendampingan dapat menjangkau sebanyak mungkin dan mengikuti berbagai bidang sasaran OMK, maka perlu diupayakan penjabaran tugas dan tanggung jawab dari segala tingkat. A. Moderator. Bertanggung jawab atas keseluruhan pastoral OMK dalam paroki antara lain: 1. Membekali OMK dengan inspirasi, motivasi, dan spiritualitas Kristiani. 2. Membina katolisitas OMK. 3. Mendampingi proses dinamika kehidupan OMK. B. Berkewajiban mencegah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma, kaidah, iman, dan ajaran Katolik. 2. Pembina. Bertanggung
Bertanggung jawab bersama moderator atas proses pendampingan OMK dalam menyusun dan melaksanakan pembinaan. 2. Berkewajiban bersama moderator mengarahkan kegiatan OMK. 6. Seksi OMK dalam DPP. 1. Memikirkan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan OMK. 2. Mengusahakan adanya para pembina dan penggerak. 3. Mengupayakan kesinambungan pembinaan. 4. Mengupayakan sarana dan dana. 5. Mencari penghubung antara paroki dan koordinator. A. Kepengurusan. Struktur dan kepengurusan OMK hanyalah sarana pelayanan, bukan tujuan. 1. Ketua bertanggung jawab memelihara dan mengembangkan seluruh kegiatan OMK paroki. Tanggung jawab tersebut meliputi 1. Mengkoordinir badan pengurus lainnya agar berfungsi aktif. 2. Menyusun rencana dan program kerja bersama anggota. 3. Mewakili OMK dan DPP. Memimpin rapat dan bersama pengurus lainnya dan anggota memilih pengurus baru. Membina hubungan baik dengan pihak orang tua dan yang terkait dengan kelancaran dan kegiatan pembinaan. Manusia dalam banyak urusan mengutamakan prestasi, prestise, dan hati nurani pun kadang diperdagangkan. Padahal kelebihan tanpa hati nurani sesungguhnya adalah keanggalan yang tidak terasa. 2. Wakil mengkoordinir dan memotivasi ketua OMK bersama-sama memikirkan cara mencari jalan terbaik. 3. Mengkoordinir ketua-ketua seksi untuk mencari kekuatan, kelemahan, dan peluang. 3. Sekretaris membuat dan menyusun notulensi, korespondensi, memelihara arsip dokumen, bertanggung jawab atas inventarisasi OMK. 4. Bendahara merencanakan anggaran tahunan OMK, menyimpan dan mengandalkan dan mengeluarkan uang seizin ketua, mencari sumber-sumber dana atau donatur. 5. Seksi dokumentasi dan publikasi mendokumentasikan dan mempublikasikan setiap bentuk kegiatan OMK. F. Keamanan engkau seharusnya bahwa Bibi Asmara yang menarik di atas janji yang terbangun adalah dengan penghayatan nurani yang telah melewati puing-puing cinta terlepas. Di hatiku adanya satu cinta dan aku tak ingin membaginya sekalipun engkau telah memberi keputusan untuk tak lagi mengharapkan kepulangan. 9. Buaya maya menuju kehancuran atau penyakit sosial. 1. Hubungan seksual. Kaulah muda termasuk mahasiswa belum sepenuhnya memahami makna hubungan seksual, kurang mampu mengontrol diri, dorongan seksual, keinginan untuk bereksperimen dan melakukan hubungan seksual sebelum waktunya. Banyak di antara orang muda remaja tidak memikirkan lebih dahulu resiko hamil muda pada usia muda, seperti keguguran, lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan kurang, kesulitan persalinan, gangguan kejiwaan, malu, putus asa, putus sekolah, aborsi, bayi yang lahir kurang mendapat perhatian, perkembangan bayi terganggu sehingga sering sakit-sakit. 2. Penyakit menular seksual. Harus dikatakan bahwa tidak ada garansi 100% dari semua cara, kecuali abstinensi atau tarak. Beberapa bahaya dan komplikasi penyakit menular seksual antara lain kerusakan alat reproduksi ringan sampai kemandulan, kerusakan saraf, pikun dan buta secara penularan kepada bayi, AIDS, penularan ke pasangan, kematian dan sebagainya. 3. HIV atau AIDS. Cairan tubuh yang mengandung HIV dan sumber pengaruhannya adalah darah, air mani. Bila terjadi kontak atau pencampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV melalui hubungan seksual dengan penderita HIV, transfusi darah yang tercemar HIV, transplantasi, jarum suntik, akupuntur, tindik tato yang tercemar
Pemakai narkoba suntik adalah penderita HIV atau AIDS dan 70% penderita hepatitis. 5. Hukum. Esensi hukum perlu dicerahkan agar tidak salah jurus dalam berkelakar. Para penegak hukum tidak terus mengamini perilaku curang, pembohongan publik, dan mengimani nilai-nilai kekuasaan sebagai yang rasional dan beradab. Bukan satu ilusi manusia tersisih yang saban hari main-main detik untuk mendokel boboi. Hukum degil bukan, tapi satu fakta sosial bahwa hukum telah membuat domba sehat tambah lezat dan domba sesat siap dijerat. Dalam suatu barisan rakyat, kita ingin yang baik jadi baik karena implementasi hukum yang adil dan beradab. 6. Kekuasaan. Penguasa biasa main-main kuasa sampai tidak bisa kuasa. Selalu ingin berikhtiar bikin langgeng dan abadi, kursi, takhta, dan menteni singgasananya. Orang-orang jujur dibikin diam tanpa tutur sampai jadi terpukul berumur dusta dan dipaksa menipu. 7. Suksesi. Kala itu mulutnya penuh manis merangkai kata dan lebih licin dari mentega. Lidahnya terjulur mengambar janji penuh dusta. Siasatnya bagai taji tajam untuk sukses bertarung dan bisa menghabisi ambisi lawan politiknya. Rakyat yang sudah dibikin kepala jadi kuala dibuat impersonal dan direproduksi menjadi angka-angka mati sedemikian rupa sehingga tidak dianggap lagi sebagai pribadi manusia yang punya harga diri, melainkan harga barang komersial dan migas. 8. Korupsi. Para koruptor kelas kakap di negeri ini memang luar biasa. Sudah banyak tahun gerakan reformasi berlalu, namun kawanan aktor pembobol uang rakyat itu masih aman-aman saja. Koruptor biasanya tidak sudi disamakan dengan pencuri. Dibikin mirip pun tidak setuju. Meskipun perilaku dan hasil yang diakibatnya sering lebih jahat, pemberitaan sebutan kejahatan terang putih sudah buat teringat beban. Artinya, tidak diperlakukan seperti pencuri, semangka, dan kakao. Korupsi itu tidak bisa lepas dari kekuasaan. Orang yang berani masuk ke dalam dunia politik masih dengan mentalitas kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi, konsumsi, cenderung menjadikan politik lain bahasa sumber uang. Michael Fonseca, Living in God's Embrace, manusia cenderung menjadi rakus, menginginkan lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Lupa bahwa ia telah memiliki cukup, rakus gaya tikus diam-diam mencuri, lalu lari cepat-cepat bersembunyi dirinya untuk makan dengan aman dan damai. Rakus gaya kadal, predator makan habis, menyaksikan di tepi sungai itu. Rakus gaya hiena, sejenis anjing hutan atau serigala yang hidup di hutan rimba Afrika. Dr. William Chen penutup. Sahabat Buddha, kemarin kita terlalu takut pada hantu malam dan ancaman siang terik, tapi sekarang kita berjalan dengan senang, belum tenang sebab prahara dan halilintar menggelegar di atas kepala. Kemarin kita meladani nabi-nabi semu dan tukang sihir yang lain, namun hari ini waktu telah berubah dan merubah kita berani menantang sang surya dan menegangnya sukma. Tidak ada yang bisa mengguncangkan samudra kecuali badai. Kaki kita beranjak selangkah pergi, tangan kita terulur bagi kasih, kepala kita dingin seia sekata tanpa putar balik, hati kita pintar pada sang pencipta tanpa letak menjelang pecah. Demikian materi hari ini.